Oke, bismillahirrahmanirrahim. Atmanawasti, salam rahayu untuk semua saudaraku. Kita akan mencoba untuk menjawab dari pertanyaan saudara kami di kolom komentar. Oke, beliaunya bertanya begini. Salam rahayu mas, salam rahayu untuk semua saudaraku. Upload soal kodam yang mendampingi mas, saya Kamis Wage. Oke, menarik nih. Beliaunya bertanya tentang kodam, sedangkan saya itu tidak ahli di bidang itu. Cuman yang kami pahami begini, untuk menjadi tambahan pengetahuan untuk teman-teman, siapa tahu bisa untuk memberikan inspirasi dan satu kesadaran tertentu, satu kesadaran baru. Jadi dalam proses penciptaan itu berlangsung terus-menerus tanpa henti, karena itu ada keterkaitan dari satu hal dengan hal yang lain, atau satu penciptaan dengan penciptaan yang lain, termasuk terkait dengan semesta. Dan dari semua hal itu, misalkan di bumi ini ada tanaman, kemudian ada gunung, ada samudra, kita lihat ada matahari, dan juga ada hewan-hewan. Nah, dari semua itu yang menjadi atau pemegang segel paling komplit, paling detail, paling sempurna dari semua unsur itu adalah tubuh manusia. Karena itu dalam tubuh manusia itu menyimpan unsur-unsur dari alam, atau tubuh manusia itu terdiri menyimpan dari banyak hal yang ada di semesta ini, yang ada di alam ini, termasuk terkait dengan hewan-hewan. Ada hewan-hewan yang secara fisik kita lihat di luar sana itu, hal itu merupakan sebenarnya dalam tubuh manusia itu juga ada. Hewan-hewan itu memberikan cerminan bahwa manusia itu punya sifat-sifat seperti itu. Sifat-sifat hewan itu merupakan bagian dari sifat yang dimiliki manusia. Jadi kata kuncinya adalah bagian. Kalau misalkan kita kaitkan dengan waktu lahir, maka akan menjadi begini, seperti yang kami pahami. Misalkan seseorang itu lahir pada hari Minggu, karena Minggu itu merupakan bentuk lain dari cakra dasar bumi. Karena itu hewan yang menjadi penggambarannya itu hewan kera. Ada yang mengatakan bahwa orang kelahiran Minggu itu ya bisa jadi kodamnya kera. Sebenarnya itu merupakan gambaran sifat dari orang kelahiran Minggu, yang ketika beliaunya lahir itu beliau menyerap dari energi cakra dasar bumi, yang secara sifat itu digambarkan dengan sifat hewan kera. Kemudian ketika seseorang itu lahir pada hari Senin, maka penggambarannya itu adalah hewan macan. Mungkin karena itu ada yang mengatakan bahwa ketika seseorang lahir pada hari Senin, maka kodamnya itu adalah macan. Sebenarnya itu merupakan gambaran dari sifat orang yang dilahirkan pada hari Senin, yang merupakan pemegang segel dari cakra seks bumi. Kemudian hari Selasa itu biasa digambarkan dengan sifat hewan ular. Orang-orang Selasa itu misterius. Kemudian Rabu itu kami biasa menggambarkan dengan geraknya sifat hewan kuda. Karena itu orang-orang Rabu itu ketika sudah memiliki cinta yang besar, motivasi yang besar, dia itu dalam tanda kutip tanpa lelah untuk mengejar apa yang diyakini, apa yang diimpikan itu. Kemudian hari Kamis itu sifatnya biasa kami menggunakan penggambaran itu hewan babi. Ketika beliaunya itu lagi pengen diam, lagi pengen tenang, mager, malas gerak, maka dia itu akan sangat malas. Tapi ketika dia mulai bergerak, maka beliaunya akan terus bergerak dan powernya itu sangat besar, sangat powerful. Kemudian hari Jumat itu kami biasa menggambarkan dengan sifat dari hewan merak. Sensitif, powerful, dan pengendali, memiliki keindahan tertentu. Nanti ada banyak rahasia di situ. Kemudian hari Sabtu itu kami biasa menggambarkan dengan sifat dari hewan naga. Karena itu orang-orang Sabtu itu ucapannya itu harus lebih diperhatikan daripada orang-orang kelahiran lain. Nah, dari Minggu sampai Sabtu itu dan ada hewan-hewan itu sebenarnya ada keterkaitan, bahwa hewan tertentu itu merupakan wakil dari cakra tertentu. Dan ketika seseorang lahir pada hari tertentu itu, maka dia diwakili dengan sifat hewan-hewan itu. Hewan-hewan tersebut yang kami sebutkan tadi
merupakan gambaran dari sifat dari hari di mana seseorang itu lahir. Kami memahami atau ya dalam hal ini mengambil sisi positif dari apa yang disebut kodam itu seperti itu. Dari ketika dikaitkan dengan waktu lahir tentunya dalam konteks ini. Tapi dari semua itu yang penting untuk disadari bahwa baik hari, baik itu tempat, baik itu wujud apapun di dunia ini, itu merupakan bentuk dari cakra-cakra atau pusaran energi. Bahkan bumi itu sendiri merupakan satu pusat energi. Tata surya pun begitu, kemudian galaksi pun begitu, dan seterusnya. Nah, karena itu ketika yang perlu kita lakukan itu adalah menyelaras dengan semesta itu sebisa mungkin. Dan sebenarnya entah seseorang itu dengan berserah diri ataupun dengan terpaksa itu pasti mau tidak mau itu mengikuti dari gerak semesta itu tadi, sistem semesta itu tadi, ataupun tawaf semesta itu tadi. Demikian kiranya dapat memberikan inspirasi terkait dengan kodam-kodam, dan tentunya kami ingatkan lagi atau kami sampaikan lagi bahwa kami bukan ahli kodam seperti yang biasa dibicarakan banyak orang, tapi kami mengambil pelajaran tentang hari, kemudian sifat-sifat dari hari dan cakra-cakra tertentu. Hewan-hewan itu merupakan penggambaran dari sifat hari-hari di mana seseorang itu lahir. Demikian kiranya dapat difahami. Terima kasih dan Atma Namaste untuk semua saudaraku.